Seorang pemborong mampu menyelesaikan pekerjaannya selama 49 hari dengan 64 pekerja. Karena sesuatu hal pekerjaan itu harus selesai dalam waktu 28 hari. Banyak pekerja yang harus ditambah adalah, untuk jenis ini kita buat dulu keterangannya. Pertama, pemborong itu dapat menyelesaikan pekerjaannya dalam 49 hari jika dengan 64 pekerja. Karena sesuatu hal pekerja itu harus selesai dalam waktu 28 hari. Artinya dalam 28 hari ini pekerjaannya harus siap. Maka kita harus cari berapa pekerja yang harus dibutuhkan. Lalu pertanyaan, banyak pekerja yang harus ditambah adalah awal pekerjanya itu ada 64 orang. Jadi harus tambah berapa orang lagi supaya bisa kejar waktu 28 hari siap. Jadi untuk jenis ini batas waktunya semakin sedikit, artinya tadi kan batas waktu 49 hari. Sekarang kan dipercepat, artinya dalam 28 hari harus siap, artinya pekerja di sini harus ditambah. Pekerja ini ditambah yaitu naik. Lalu kalau untuk batas waktu itu menjadi turun. Dari 49 menjadi 28 artinya turun. Jadi ini namanya perbandingan berbalik nilai karena arahnya tidak sama, berbalik nilai. Jadi ada satu yang turun, ada satu yang naik. Ini adalah perbandingan berbalik nilai. Cara kerja perbandingan berbalik nilai adalah 49 hari per 28 hari sama dengan yang bagian belakang dibalik. Jadi diterbalik, yang bawah nanti di atas yaitu X per bagian ini diganti ke bawah 64 pekerja. Sambung, ini bisa coret 49 dengan 28 bisa bagi 7, bagi 7. 49 bagi 7 dapat 7. 28 dibagi 7 dapat 4. Lanjut, sekarang bagian 4 dengan 64 itu bisa dicoret dengan bagi 4. 1, ini bagi 4 dapat 16. Lanjut, perkalian silang. X kali 1 maka adalah X sama dengan 16 kali 7. Jadi 16 dikali 7. X sama dengan 16 dikali 7 dapat hasilnya 112. Jadi 112 ini bukan langsung jawabannya di D ya. Karena yang mau dicari itu bukan total pekerja yang dibutuhkan. Malahan pertanyaan mau nanya, banyak pekerja yang harus ditambah adalah awal rencana itu udah ada 64 pekerja. Sekarang harus tambah berapa orang, yaitu langkah 2, tambahan pekerja. Karena batas waktu 28 hari ini itu dibutuhkan 112 orang baru, nanti sesuai batas waktunya. Jadi 112 orang ini adalah pekerja yang dibutuhkan. Tetapi awal udah ada 64 pekerja, jadi kita kurangin 64 pekerja. Maka 112 dikurang 64 nanti hasilnya 48 pekerja. Jadi di sini dia harus tambah pekerja sebanyak 48 orang supaya nanti batas waktu 28 hari siap. Maka jawabannya di B. 7. Diketahui A sama dengan 2/3 I dan I sama dengan 2/5 R. Perbandingan A, I, dan R adalah, langkah pertama kita tulis perbandingannya dulu. A sama dengan 2/3 I. Kedua, I sama dengan 2/5 R. Bagian di sini I kita pindah ke kiri supaya nanti bagian ini ruas kanan sisa angka.
dan R ini pindah ke kiri supaya ini nanti sisa angka. Di sini tidak ada tanda, artinya tanda kali. Ini juga tanda kali. Maka kali di sini pindah ke sebelah menjadi bagi. A dibagi I sama dengan 2/3. Kedua, yang R ini pindah ke sebelah menjadi I bagi R sama dengan 2/5. Pecahan di sini kita bisa ubah ke dalam perbandingan, yaitu A banding I sama dengan 2/3. Kedua, yaitu I banding R sama dengan 2/5. Lanjut, sekarang kita mau gabungkan perbandingan supaya menjadi A banding I banding R, jadi digabung. Jadi kita tulis dulu langkah 3, A banding I dan I banding R. A banding I 2/3 dan I banding R itu 2/5. Karena di sini ada yang sama, yaitu I dengan I. Jadi kita bisa samakan I ke angka yang sama, yaitu dengan cara KPK. I yang di kiri itu 3, I yang di kanan itu 2. Supaya bisa samakan, kita samakan ke angka 6. Karena 3 bisa ke 6, 2 bisa ke 6. Jadi ini semuanya nanti untuk yang bagian I kita ubah ke 6. Supaya I yang ini bisa ubah ke 6, ini harus dikali 2. Lalu supaya I di sini bisa ke angka 6, maka kita harus kali 3. Lanjut, hitungannya 2 kali 2 dapat 4 banding 2 kali 3 dapat 6. Dan 3 kali 2 itu dapat 6 banding 3 kali 5 dapat 15. Sekarang perbandingannya untuk I itu udah sama, yaitu angka 6 dengan angka 6. Maka I ini kita gabung. Jadi 6 itu letaknya di tengah, itu untuk I. Banding yang depan itu 4, yang belakang itu 15. Sesuai urutan atau sesuai tulisan di sini itu A duluan, yaitu A. Lalu banding I. I-nya udah kita samakan ke angka 6. Jadi ini adalah I banding terakhir adalah R. Maka A banding I banding R adalah 4 banding 6 banding 15. Maka jawabannya ada di C. Kita lanjut soal berikut. 8. Seorang pemborong akan membangun kantor berukuran 25 meter kali 20 meter. Dena kantor digambar pada kertas dengan ukuran 10 cm kali 8 cm. Skala yang digunakan pada dena kantor tersebut adalah, sekarang kita mau cari skala. Skala rumusnya adalah jarak peta dibanding jarak sebenarnya. Ini adalah rumus skala. Tapi untuk soal di sini dia nggak pakai jarak, dia pakai panjang dengan lebar. Ini juga panjang dengan lebar. Dah, kita sekarang mau ubah dalam perbandingan. Jarak peta kita bisa misalkan dalam panjang dena. Karena peta itu gambar di buku, dena juga gambar di buku. Jadi kita pakai panjang, yaitu panjang dena ini dengan terhadap panjang sebenarnya. Jadi panjang dena ini kita ganti ya ke panjang dena dibanding panjang sebenarnya. Panjang dena itu angkanya adalah 10 cm. Kita banding terhadap panjang sebenarnya itu 25 meter. 10 cm dengan 25 meter itu tidak cocok satuannya,
kita ubah ke satuan cm. 10 cm dibiarin. Meter kalau ubah ke cm itu turun 2 tangga. Turun 2 tangga itu dikali 100, maka 25 kali 100 2500. Sekarang kita bisa coret, yaitu senti coret, senti coret, 10 coret, 10 coret. Maka hasil akhir sisa 1 dibanding 250. Ini adalah jawabannya, terletak di D. Lanjut soal berikutnya. 9. Diketahui rumus suku ke N suatu barisan adalah UN sama dengan 10N tambah 3. Hasil penjumlahan nilai suku ke 22 dan 24 adalah, perhatikan rumus kita adalah UN sama dengan 10N ditambah 3. Pertanyaan mau cari penjumlahan nilai suku 22 dan 24. Artinya mau cari U ke 22 dijumlah atau hasil penjumlahan dengan U ke 24. Sekarang kita ganti sesuai rumus ini. UN rumusnya adalah 10N ditambah 3. U22 rumusnya adalah 10 dikali 22 ditambah 3. Tutup, ditambah bagian belakang. U24 adalah 10 dikali 24 ditambah 3 sesuai rumus UN di atas. Lanjut, 10 kali 22 220 ditambah 3 tambah 10 kali 24 itu 240 ditambah 3. 220 ditambah 3 dapat 223 tambah 240 ditambah 3 243. Maka hasil akhir dapat 223 ditambah 243, hasilnya adalah 466. Maka jawabannya di bagian B. 10. Ani menabung sebesar 800.000 pada sebuah bank yang memberikan suku bunga tunggal sebesar 16% per tahun. Pada saat diambil, tabungan Ani menjadi 992.000. Lama Ani menabung adalah, dari keterangan ini kita dapat 800.000 ini adalah tabungan. 800.000. Lanjut, bank memberi suku bunga tunggal sebesar 16% per tahun. Jadi persen bunga adalah 16%, artinya 16 per 100. Lanjut, pada saat diambil tabungan Ani menjadi, jadi tabungan akhir itu sudah menjadi 992.000. Jadi kita bisa dapat bunga, yaitu saat pertama kali nabung 800.000. Setelah nabung beberapa lama, tabungan akhirnya menjadi 992.000. Artinya di sini total bunga yang dia dapatkan kita harus pakai selisih 992.000, kita kurangin yang tabungan awal 800.000, dikurang ini 0, ini dikurang 2, 9 kurang 0, 9, terakhir 1. Artinya 192.000 ini adalah bunga dalam uang. Jadi kita sekarang ganti ke rumus. Karena pertanyaan soal mau cari lama Ani menabung, itu sama dengan cari N. Lanjut kita masuk rumus. Bunga N bulan sama dengan N per 12 dikali persen bunga
lalu dikali tabungan. Bunga N bulan, yaitu bunga selama dia nabung yang dia dapat adalah 192.000. Ya ini, jadi kita masuk 192.000 sama dengan N nggak diketahui nabung berapa lama, jadi yang mau kita cari adalah N per 12 dikali persen bunga adalah 16% per tahun, artinya 16 per 100 dikali tabungan yaitu 800.000. Ini kita bisa corekan, yang bisa dicoret ya, ini dicoret 20, coret 20. Lalu bagian ini bisa bagi 4 dapat 3, ini bagi 4 dapat 4. Sambung 192.000 sama dengan N dibiarin dikali 4 kali 8.000, maka dapat 32.000 per 3. Mau cari N, ini pindah ke sebelah menjadi pembagian 192.000 ini kali, itu dipindah jadi bagi, kita ubah ke kali 3 per 32.000 sama dengan N. Sekarang lanjut berikut, yaitu dibagi 32.000 dibagi 32.000 1. 192.000 dibagi 32.000 dapat 6. Maka 6 dikali 3 hasilnya adalah 18. Maka ini N artinya lama menabungnya sebanyak atau 18 bulan. Jadi jawabannya di bagian B.